Saudara, tim penyidik gabungan dari Polda Sulawesi Tengah memeriksa 14 saksi terkait dengan tungku smelter yang meledak pada 24 Desember lalu. 14 saksi yang diperiksa adalah karyawan perusahaan. Polisi juga melibatkan tim penjinak bom untuk mendeteksi adanya bahan peledak. Sebelumnya, saudara, pada Minggu 24 Desember, tungku smelter PT ITSS meledak, 59 orang menjadi korban. Hingga kini, 18 orang dinyatakan meninggal dunia, terdiri dari 8 warga negara asing dan 10 warga negara Indonesia. Kemudian untuk saksi yang diperiksa sudah lebih kurang ada 14 orang sampai dengan saat ini. Kemudian dari pihak Polda juga telah menambah lagi membackup penyidik ke Polres Morowali. Sebelumnya sudah di backup satu tim, kemudian ditambah lagi satu tim penyidik. Tim pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga-Kerjaan menemui korban ledakan tungku smelter di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Tim pengawas juga sudah melihat lokasi kejadian, namun tidak diperkenankan masuk karena tim gabungan masih melakukan olah TKP. Bila ditemukan pelanggaran SOP, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi. Dari pihak perusahaan juga akan disampaikan sesuai dengan peraturan yang didapatkan, dan perusahaan juga menyampaikan nanti ada santunan tersendiri yang akan diberikan. Kami kemarin sudah ke TKP, tapi kami kemarin belum diizinkan masuk karena kondisinya itu informasi dari Kapolres itu kemarin ada tim Inavis ya. Terkait SOP-nya apakah ada indikasi pelanggarannya? Kami belum tahu, kami belum bisa menyampaikan karena kami belum mendapatkan. Baik, terima kasih. Perkembangan terkini terkait dengan kasus ledakan tungku smelter di Morowali akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Patarudin. Selamat malam, Patar. Jadi update terbaru terkait dengan hasil pemeriksaan soal ledakan ini apa? Ya, Yasir dan pemirsa, pada malam ini kami menyampaikan perkembangan dari pemeriksaan sejumlah saksi oleh tim gabungan yang sudah melakukan investigasi di Kabupaten Morowali. Ya, tadi saya sudah menghubungi Kapolres Morowali menyampaikan bahwa sejauh ini pihak penyidik masih terus bekerja. Kemudian tim lapor dan Inavis juga masih terus melakukan olah TKP hingga malam ini belum bisa disampaikan apa hasil sementara dari olah TKP maupun pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian saksi yang diperiksa hingga malam ini sudah mencapai 14 orang. Itu merupakan karyawan, baik karyawan dari tenaga kerja Indonesia maupun karyawan dari tenaga kerja asing. Ya, Sir. Baik, kemudian untuk korban luka sendiri, kondisi mereka seperti apa saat ini? Ya, untuk kondisi pasien-pasien yang masih dirawat hingga sore tadi itu masih terdapat sejumlah yang sedang dirawat dan kondisinya memang mengalami luka bakar. Ada beberapa pasien yang direncanakan besok akan melakukan operasi. Kemudian juga ada pasien yang dilakukan rujuk. Salah satunya dirujuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan siang hari tadi juga ada 2 pasien yang diterbangkan menuju Jakarta. Dan 2 lagi itu keluar dari rumah sakit Morowali. Tapi saya belum mendapat konfirmasi dia akan dirujuk ke mana. Ya, lanjut. Kemudian dari korban luka yang dirawat ini apakah semuanya warga negara Indonesia atau ada warga negara asing? Sejauh ini masih terdapat warga negara asing dan tenaga kerja Indonesia yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Karena memang belum sepenuhnya sembuh, masih harus dalam proses perawatan. Kecuali pasien dan keluarga meminta untuk dilakukan rujuk, itu perusahaan itu menyiapkan fasilitas untuk rujukan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Patarudin atas informasinya terkait dengan update kasus ledakan tungku smelter di Morowali. Dan saudara,